Halo Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Halo, kenalin dengan aku Okta dan partner aku. Aku Bila. Hari ini kita udah dapat chat dari Saners nih, Bil. Wah, boleh diceritain tuh Okta chatnya. Sebenarnya nih aku trauma dengan masa kecil aku yang penuh dengan pukulan. Kalau salah dikit selalu dipukul, dibentak, dimarahin, dicaci maki sama keluarga sendiri. Wah, berat banget. Lanjut. Setiap saat aku selalu nangis karena di saat itu usia aku tuh masih kecil, masih anak-anak sekitar 6 tahunan. Lu masih kecil banget ya Okta. Benar. Dan sampai sekarang umur aku 15 tahun. Pukulan itu tuh tak kunjung hilang, malah hampir terbiasa dengan pukulan itu. Tapi aku mencoba untuk tetap biasa, namun hati aku tetap tidak bisa menahan semua rasa sakit, dan setiap aku di sekolah aku selalu dibully, dikatain, dan selalu dihindarin saat di sekolah. Bahkan aku berpikir untuk tidak sekolah karena sekolah akan membuat mental aku jatuh dan insecure gitu, Bil. Jadi ada dua masalah gitu ya di sini. Benar. Dari dia trauma di keluarga, di dalam rumah, sama dia trauma di sekolah. Karena atas pembulian itu. Benar banget. Nah, itu pasti sedih banget ya Okta. Nah, menurut Kak Okta sendiri, Kak Okta pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu? Ya, kalau kayak gitu, aku sendiri pernah ya ngalamin hal yang sama, pembulian ya lebih tepatnya. Dan itu tuh benar-benar sakit banget. Rasanya tuh mental tuh benar-benar down banget. Pikiran pasti selalu kemana-mana, selalu ngerasa insecure, terus nggak selalu ngerasa sendiri. Apalagi kan pembulian itu kan nggak cuma yang pembulian verbal ya, ada juga pembulian yang non verbal sama cyberbullying. Oh iya, pernah ngalamin kok kayak yang cyberbullying? Untungnya enggak ya, alhamdulillahnya. Tapi kalau untuk bullying yang verbal dan non verbal itu pernah ngalamin waktu di SD dulu. Kayak gimana tuh? Singkatnya aja. Jadi di SD dulu tuh aku pernah dibully, entah kenapa salah aku apa, aku tuh tiba-tiba dirundung aja tuh sama teman-teman dari kelas aku maupun kelas lain. Intinya di satu angkatan itulah gitu. Di situ aku pernah dijelekin, pernah dipukul, pernah juga dijelek-jelekin nama orang tuanya, kayak gitu. Dan itu tuh benar-benar bikin mental aku down banget sih. Aku benar-benar langsung ngerasa kayak sendiri. Kayak aku pikir emang aku pantas banget ya diginiin. Nggak gitu. punya teman gitu ya? Benar, apalagi nggak punya teman yang bisa buat ngebantu ya. Karena kalau misalkan ngebantu takutnya temen itu juga ikut kena bullying gitu. Takut keikut-ikutan. Bener banget, karena mereka juga takut sama hal yang serupa yang didapetin sama aku. Jadinya mereka ya udah lebih ke biasa aja dan menganggap hal itu hal yang biasa. Itu SD ya kejadiannya? Iya, itu Berarti SD, udah udah lama lama ya? banget. Tapi sekarang masih ngebekas nggak Kak? Jujur untuk itu tuh masih banget ngebekas karena Lumayan parah. parah banget karena itu tuh bisa dibilang dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD lumayan lama juga. 6 tahun Ngerasain SD di itu. situ ngerasain hal-hal yang itu kayak capek banget nih setiap hari sekolah, bukannya mau untuk seneng-seneng gitu sama teman, malah dapat hal yang kayak gitu Gak gitu. enak. Malah dapat hal-hal yang gak enak, malah dibully, dicaci maki sama orang yang padahal aku sendiri tuh nggak tahu kesalahan aku itu apa. Nah, dari Bila sendiri nih pernah ngerasain nggak sih hal yang sama kayak Saners? Kalau dari aku dipukul pukul aku pernah. Tapi nggak yang terlalu keras gitu loh Kak, cuma buat peringatan aja. Karena aku kecil itu bandel. Aku sering main tuh nggak inget pulang Kak, jadi dicariin gitu, terus sama iya, mama. Akhirnya mama ngadu lah ke bapak. Nah, tapi itu pas aku dipukul kayak gitu, itu untungnya sekali ya Kak. Jadi nggak terlalu ngebekas sama aku gitu. Jadi kalau yang dibully itu aku untungnya aja nggak pernah Kak. Alhamdulillah syukur deh, aku nggak pernah dibully. Jadi dengar cerita Kak Okta dan dari Saners yang
pernah dibully terus dipukul juga, itu sedih banget tentunya. Bener banget, apalagi kalau udah ngomongin soal perlakuan kasar ya, di umur-umur yang Masih kecil kayak kecil, gitu, masih belum tahu apa-apa, itu tuh kayak kayak kita sendiri tuh bingung. bingung karena kita kan masih kecil, jadi Benar, nggak, kita harus ngelindungin diri kita tuh dengan cara iya, apa responnya juga gitu. nggak tahu kayak harus kayak gimana. Dan Dan lebih nyakitin lagi tuh kadang kita tumbuh dengan rasa sakit itu kok tak. benar, itu tuh bukan cuma bentuk cinta gitu ya, itu malah jadi bentuk yang kita tumbuh dalam bentuk yang penuh emosional, penuh Hmm, tekanan kayak gitu. Karena penuh tekanan dari keluarga sendiri dan dari lingkungan orang sekitar juga yang kita alamin. jadinya trauma jangka panjang ya kok. Benar, Itu pasti dampaknya juga gede banget ke diri sendiri ya. Kalau dari, kan Kokta pernah tadi dibully ya. Nah benar. itu ada nggak dampaknya sampai sekarang gitu Kokta? Nah, kalau dari aku sendiri pasti ada dong. Yang salah satunya tuh aku ngerasa kurang percaya diri sama diri aku sendiri, kurang percaya sama orang lain, kayak trust issue lah sama orang lain, Hmm, terus juga eh, bingung mau ngelakuin apa tuh pasti ada aja kayak pasti punya pemikiran yang kalau kita ngelakuin ini pendapat orang lain tuh gimana oh, kayak penuh gitu. pertimbangan ya jatuhnya. Benar, kita jadi takut untuk melangkah buat kedepannya. Sampai sekarang masih ke bawah gitu Kokta. Sampai sekarang masih ke bawah karena itu kan jangka panjang banget karena buat sembuh tuh nggak yang secepat itu. Nggak singkat. Apalagi ngerasain dibully selama 6 tahun kurang lebih, itu tuh sakitnya tuh bukan main ya. Hmm, Kayak ada hal-hal yang mau ngelawan pun nggak bisa kan pastinya, apalagi dengan aku sendiri yang dan masih yang kecil ngebully ya. itu banyak dengan umur yang segitu masih kecil, masih belum tahu apa-apa tentang perlindungan diri gitu loh. Hmm, Ibaratnya kita tuh masih belum ngerti lah, masih polos gitu. masih nggak tahu harus ngelawannya itu gimana ya. Bener banget. Tapi Kakak sendiri kan dibully nih pas SD. Itu Kakak ngomong nggak sama keluarga? Mama gitu? Aku pernah ngomong sih ke ibu aku, kayak aku cerita ke ibu aku dibully di sekolah, aku capek, dan pernah berpikir juga untuk nggak mau sekolah, dan aku pernah juga nggak sekolah selama seminggu full, karena aku benar-benar capek dibully terus. Pernah Hmm, gitu kejadian, abis jam olahraga, kan harusnya kita ganti baju nih. Aku ganti baju di kamar mandi, terus pas aku balik ke kelas, tas aku ya. tuh ternyata dibuang ke tempat sampah sama teman kelas aku. Waduh. Itu tuh yang bikin aku nggak mau sekolah selama 1 minggu full saat itu. Itu Aku oh, Kakak nangis nggak pas aku di situ? nangis banget karena setelah itu pas aku cari-cari tas aku ternyata ada di tong sampah dan tempat sampahnya tuh benar-benar bau banget. Karena Wah, kan cuacanya juga habis hujan oh ya. ya. Tempat sampahnya basah dong pastinya. Nah, Hmm. bau-baunya itu tuh yang bikin aku makin dibully kayak dibilang ih bau kayak gitu. Wah, Jadi aku ngerasa minder banget saat itu. Terus setelah itu aku pulang ke rumah aku benar-benar nangis ngasih tahu ke orang tua aku habis giniin. Dan respon orang tua aku untungnya mereka nanggepin hal itu, tapi ya tetap aja orang tua kan nggak bisa ngelakuin banyak hal karena saat itu aku masih kecil dan oh, dari pihak sekolah pun nggak ada yang responnya gitu. karena masih masih kecil Iya, mungkin ya, karena mungkin masih bilangnya masih main-main. masih anak-anak lah ya. Jadi wajar. Tapi kalau hal kayak gitu nggak wajar banget. Bener sih, kalau udah masuk pembulian tuh udah bukan hal yang wajar ya guys. Mm, Itu tuh udah merusak mental kita, merusak mental orang lain. Kalau dari pukulan juga nggak wajar. Tapi Benar. kalau menurut aku, kalau pukulan cuma buat peringatan sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah berkali-kali itu udah nggak wajar. Karena merusak juga mental sama kedepannya itu. Jadi kita Benar. langsung ke bawah-bawah sama sampai sekarang. Benar-benar. Terus nih, kalau semua udah ngerasa berat nih, kita harus apa sih, Bil? Kalau menurut kamu nih? Kalau menurut aku dari yang cerita Kafka itu dibully, terus dari aku juga yang dipukul walaupun cuma sekali. Kalau dari aku mungkin itu ya cerita sama keluarga. Tapi kalau Hmm. keluarga udah nggak bisa bantu, mungkin kita bisa bisa bilang ke diri kita sendiri, kita nggak boleh takut, kita harus berani.
kita harus berani ngungkapin kalau hal itu tuh nggak benar. Kita Benar. harus lindungin diri kita sendiri gitu. Benar sih, karena kan kadang kita capek banget ya ngelakuin hal-hal yang sama setiap harinya, digituin, dibully, terus diomelin. Apalagi kalau kita mendapatkan keduanya. Di rumah kita diomelin terus sama orang tua, terus dan ternyata ketika kita udah di sekolah, kita mau cari kebahagiaan itu di sekolah, dan ternyata kita malah dibully di Iya, sekolah. harusnya kan sekolah juga tempat buat cari temen ya. Benar, tempat yang bisa buat jadiin rumah kedua kita lah ibaratnya gitu. Dan kalau dari aku sih mungkin kita buat bilang ke diri sendiri ya, kayak nggak apa-apa kalau misalkan kita ngerasa capek sama hal-hal yang kayak gitu, karena nggak ada salahnya buat ngakuin perasaan kita kalau kita tuh sebenarnya capek atas perlakuan orang lain ke kita. Benar. Tapi kita tetap harus punya tindakan diri kita sendiri. Benar. Supaya hal kayak tadi Okta nggak keterusan sampai sekarang. Bener banget, apalagi itu kan jatuhnya udah luka batin juga ya, luka batin. Luka lama. Dan itu nyata banget, meskipun nggak kelihatan ada lukanya secara langsung, tapi secara mental itu tuh pasti rusak banget untuk orang-orang yang ngerasain atau ngedapetin hal-hal yang serupa. Kayak Okta. Nah, Okta sendiri itu kan tadi dibully nih. Terus udah berusaha nyembuhin nggak mental Okta? Dari aku sendiri untuk sekarang sih udah coba buat berdamai sama diri sendiri, buat bilang aku nggak layak untuk dapat perlakuan hal-hal yang kayak gitu. Aku coba buat cari relasi-relasi baru. Kalau menurut aku pertemanan yang kayak gitu terlalu toksik atau terlalu buruk buat aku, apalagi buat diri aku sendiri, merugikan diri aku sendiri, aku keluar dari zona itu. Jaga jarak? Iya, aku coba buat jaga jarak dari sekitar-sekitar atau lingkungan-lingkungan yang negatif. Itu tuh nggak cocok buat aku. Aku coba buat damai sama semua itu, buat coba lupain meskipun luka batinnya itu masih ada dan masih sampai sekarang gitu. Nah, dari Kabila sendiri nih, cara nyembuhinnya gimana sih? Kalau dari aku mungkin hampir sama. Kayak kita harus jaga jarak sama orang yang buruk ke kita. Terus kita benar-benar harus udah cut off lah bilangnya. Kita nggak boleh hubungan lagi sama dia. Kita harus cari teman baru yang menurut kita tuh bisa support untuk kita juga. Nah, mungkin Saners yang punya masalah hal yang serupa bisa hubungin kita di WhatsApp Majalah Sunday. Kalian bisa curhat, cerita sama kita, dan siapa tahu juga bisa kita bawain di topik selanjutnya kayak gitu. Tenang aja, karena pesan ini aman, anonim kok. Secara anonim kita bakal bahas semuanya satu persatu. Dan kita juga ngasih dampaknya kayak gimana, terus ngasih solusinya juga kayak gimana, tips-tipsnya gimana caranya kayak gitu. Jadi jangan takut buat cerita ke kita, siapa tahu kita juga bisa bantu kalian. Karena luka-luka masa kecil kayak gini tuh emang nggak bisa hilang gitu aja ya, Bil. Mungkin kalau perlahan itu bisa, tapi untuk sembuh tuh pasti lama banget nyembuhinnya. Apalagi ini tuh luka batin atau luka dalam ya, mental gitu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja kok. Bener banget. Oke, mungkin segitu aja ya dari kita berdua. Sampai jumpa di episode Bangku Remaja selanjutnya. See you.